Oke, halo, selamat siang teman-teman. Udah ada Dika sama Sarah nih. Ayo, yuk let's go. Kalau Dika sama Sarah sudah ready, boleh silakan untuk on cam dulu ya. Sambil kita tunggu Michael sama Hilmi. Belum bergabung ini. Mana nih Dika? Tadi Dika udah Enggak. on cam loh. Coba on cam lagi Dika. Nah, oke, udah masuk. Punya Sarah bisa nggak kameranya? Kayaknya aku baru aja pulang dari Tanjung Kak ini. Baru pulang dari mana? Dari Tanjung. Tanjung? Oh iya, Iya, jauh itu. iya, Jauh ini. Karena ini ya, libur ya. Iya nggak sih? iya. Dika baru libur kan? Liburnya berapa hari tempat Dika? Di sekolahnya Dika liburnya berapa hari? 9 hari. 10 hari. Berarti dari Sabtu kemarin masuknya minggu depan. Iya, lama banget. Lama banget dong ya di rumahnya. Oh, mungkin karena ini ya, libur Imlek Senin Selasa sama ini ya, sama awal Ramadan ya. Betul nggak? Iya, betul. Oke, punya Sarah gimana nih? Kameranya belum bisa aktif, nggak? Kenapa ya? Oke, Michael sudah masuk nih. Halo, selamat siang, Michael. Oke, tadi sempat ditelepon sama Mama ya? Bentar, Miss izin untuk konfirmasi ke Mama bentar. Oke, ini berarti sudah masuk untuk Michael. Oke, gimana Michael kalau masih mempersiapkan diri, boleh silakan untuk prepare dulu, nggak apa-apa. Wah. Oke, kenapa Sarah? Kenapa Sarah tadi? Nggak bisa. Oh, kameranya nggak bisa. Bisa, bisa. Iya Eh, deh. tuh, bisa. Oh, coba diatur dulu nggak apa-apa. Itu kayaknya sudah on cam, cuman kameranya baru trouble itu nggak muncul gambarnya. Coba di prepare dulu nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, ya. Oke, kalau Michael gimana nih Michael? Habis ngapain Michael? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, tapi tadi inget nggak kalau kelasnya jadi jam 2? Ingat. Ingat, oke. Tadi Mama sempat khawatirkan kakak, ini kan kakak chat Mama, Michael bisa bergabung nggak kalau jam 2? Terus Mama bilang, udah tulis tuh di notes gitu. Cuman takutnya belum bergabung gitu. Cuman aman ya punya Michael ya. Aman kan? Tadi sempat ditelepon Mama kan Michael? Iya. Oke, nah ini memang ini ya teman-teman ya, karena selama Ramadan kita beralih atau kita pindah di jam 2 ya, jam 2 siang seperti itu. Kalau besok misalkan teman-teman baru sekolah ternyata belum pulang atau gimana nanti boleh sampaikan aja ke kakak gitu ya. Karena memang selama Ramadan ini semua kelas yang malam pindah ke siang sore gitu ya. Oke, karena di sekolah teman-teman sendiri kalau Ramadan jam 2 udah pulang belum sih kira-kira? Udah, belum. Oh belum, punya Michael belum. Pulangnya jam berapa? Jam 3:30. 3 4 sore. Oke, berarti mungkin kalau hari ini masih bisa ya karena libur ya. Minggu depan mungkin ya belum bisa ya. Oke, kalau memang belum bisa nanti Miss bantu report Ya. Michael buat digantikan atau dicarikan kelas yang sore ke malam gitu ya. Oke. Nah, kalau Dika sendiri, kalau pas Ramadan jam 2 udah pulang belum sih? Kak, Kalau pas Ramadan masuk sekolah jam 2 kira-kira udah pulang belum? iya. Sudah ya? Sudah pulang. Oke, berarti aman kalau Dika. Ntar kita tunggu dulu, Sarah baru connecting, baru connect to audio. Nah, udah bisa tuh. Mungkin kameranya memang belum bisa, Sarah. Nggak apa-apa. Kalau misalkan memang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting mikrofonnya, kalau bisa, yang penting connect aja. Coba, Sarah, coba bicara, nak. Halo. Nah, oke. Yang penting suaranya dulu aja. Kalau kameranya belum bisa, nggak apa-apa. Oke? Baru trouble itu mungkin. Nggak apa-apa, hari ini kameranya tidak on dulu, tidak masalah, gitu ya. Oke, kakak mau tanya dulu Sarah. Sarah, kalau jam 2 siang pas Ramadan sudah pulang belum ya? Udah. Udah. Udah ya, oke aman berarti. Dika, Sarah aman. Sama Hilmi nih, nggak tahu nih, Hilmi belum masuk ya. Minggu lalu pas teman-teman sama Kak Salma, Hilmi masuk nggak?
Masuk. Oh, masuk. Yang satu itu Al Haris tuh Hilmi kah atau siapa? Al Haris tuh Hilmi ya? Iya kah? Yang pakai kacamata. Oh iya, itu Hilmi. Oke. Oke, dah harusnya sih masuk ya Hilminya ya. Coba kakak coba chat ya teman-teman ya. Tunggu sebentar sambil kita tunggu. Kakak izin buat chat dulu ya. Bentar. Berarti kalau minggu lalu masuk, harusnya hari ini masuk. Soalnya masih bingung dia karena tertinggal kelasnya. Cuman nggak apa-apa deh. Oke, kakak mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk minggu lalu kakak belum bisa mendampingi karena memang ada suatu halangan kemarin. Jadi kakak sementara gantikan dulu kemarin sama Kak Salma. Tapi selama sama Kak Salma aman kan? Kemarin kan masuk di modul baru kan? Di HTML sama CSS. Untuk HTML sama CSS di pelajaran minggu lalu, sudah paham? Aman? Sudah sedikit-sedikit tahu ya? Oke, kalau gitu nanti hari ini karena kita cuma melanjutkan teman-teman ya. Kalau untuk hari ini masih HTML sama CSS, tapi hari ini lebih ke gimana nih kita gunain AI untuk membantu atau mendukung kita untuk memprogram atau menyusun kode dari HTML dan juga CSS. Seperti itu. Tapi untuk penggunaannya, sintaks-sintaksnya atau cara penulisannya sama kok sama yang kemarin diajarin sama Kak Salma. Gitu ya. Jadi kita hari ini cuman melanjutkan aja. Gitu, udah jadi aman teman-teman. Apalagi kalau hari ini kita kan pakai bantuan ChatGPT ya. Kita pakai bantuan AI untuk mengkoreksi. Kalau di minggu kemarin, teman-teman tuh misalkan disuruh tuh lihat tuh ada tag H atau header ya. Nah, kok belum jalan nih programnya? Teman-teman suruh analisis sendiri kan? Ini salahnya di mana gitu. Kalau kemarin di soal pertama atau soal kedua tuh pasti ada, oh ternyata belum ada tag penutupnya, belum ada slice hanya. Nah, itu kan kita analisis sendiri ya, teman-teman ya. Kita harus teliti sendiri. Tapi untuk hari ini nanti kita minta bantuan ChatGPT atau AI untuk mendukung lihat nih ada error atau enggak atau mendukung untuk membuat suatu apa ya tombol mungkin atau tampilan seperti itu ya. Kalau untuk soal hari ini lebih banyak sedikit sih dibanding soal yang kemarin di minggu kemarin. Cuman ya udah nanti kita selesaikan bersama-sama ya nggak susah kok ya. Jadi kita minta bantuan ChatGPT teman-teman nanti kakak ajarkan gimana cara promptingnya agar kan beda nih kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya di modul satu kita ChatGPT promptingnya kan teks ya hasilnya juga teks. Nah kalau ini lebih gimana nih teknik kita prompting biar hasil kodenya atau kode yang dihasilkan juga sesuai ya. Kalau misalkan kita promptingnya kurang bagus kodenya ya belum tentu sesuai ya sama apa yang kita minta gitu. Jadi teman-teman lebih ke promptingnya cara memprompting agar kodenya lebih sesuai gitu ya. Oke, nah berhubung Hilminya belum ada kabar ya teman-teman ya, kalau gitu kita mulai dulu aja ya kelas kita hari ini ya. Oke, kita mulai aja karena berhubung waktunya juga sudah lewat 9, jadi kakak mulai aja kelas kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kakak mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Oke, cukup ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung lihat dulu ya teman-teman ya. Di pelajaran kita hari ini, teman-teman tetap semangat ya. Ini sebagian ada udah puasa atau belum ini? Atau besok puasanya? Michael udah puasa ya? Kalau Dika? Besok berpuasa. Besok puasanya. Oke, ada beberapa teman-teman yang menyesuaikan ya. Sama aja. Yang penting nih sudah masuk bulan Ramadan. Untuk selama bulan Ramadan kita memang menyesuaikan ya. Menyesuaikan jamnya. Kalau gitu kita siang-siang ya. Insya Allah kalau memang sudah pulang sekolah ya kita nanti tetap jam 2. Tapi kalau misalkan ada yang belum pulang sekolah nanti kakak bantu untuk lapor ya. Biar dicarikan kelas yang sesuai dengan jamnya. Seperti itu. Oke. Kalau gitu kita langsung lihat teman-teman. Tadi kan kakak bilang ya, kita masuk di pertemuan masih melanjutkan tuh HTML sama CSS. Nah, hari ini tuh teman-teman masuk di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ada fitur pembuatan kode.
Nah, yang dipelajarin sama HTML sama CSS yang teman-teman pelajarin kemarin. Gitu deh. Nah, setelah ini teman-teman kakak perlu sampaikan di modul 2 pembuatan kode ini cuma 3 pertemuan ya. Jadi sampai minggu depan doang nih. Setelah itu teman-teman udah masuk di modul gambar. Gitu. Jadi pembelajaran untuk teman-teman HTML sama CSS cuma 3 kali pertemuan atau 3 minggu aja. Gitu. Buat apa sih kita mempelajarin HTML sama CSS? Nah, kemarin teman-teman eh, Dika sama Sarah udah dapat kelas pengganti belum ya? Kemarin tuh yang sempat nggak masuk itu. Udah ya kayaknya ya. Enggak. Oh nggak, Dika belum dapat kelas pengganti kah? Kakak cek ininya udah dikerjakan tuh. Yang di soal pertemuan ke-5. 4. Yang di sini nih udah dikerjakan nih. Ini kelas pengganti mungkin ya. Nanti kakak cek lagi deh. Kalau Sarah gimana Sarah? Sudah dapat kelas pengganti? Kakak cek juga udah dikerjain ini. Di pertemuan ke-4. Sarah sudah ikut kelas pengganti. Baru belum ini ya suaranya ya. Suaranya belum respon. Oke, Enggak, nanti enggak, gimana? Gimana? enggak, eh, Oh, enggak ada. oh nggak ada kelas pengganti. Oke, kau sudah dikerjain ya. Nanti kakak coba cek lagi ya teman-temannya. Oke deh. Nah, tapi kemarin di pertemuan ke-4 itu sebenarnya udah ada ini, sudah ada materi Twine ya. Teman-teman sudah belajar Twine tuh. Kalau di pertemuan ke-4 kemarin minggu ke-4 tuh kakak cuma sama Michael doang tuh yang masuk tuh ya. Ya nggak Michael? Iya kan yang dulu tuh cuman Michael doang yang masuk di pertemuan ke-4 kalau nggak salah sih. Nah, teman-teman belajar HTML sama CSS ini buat apa? Untuk menyesuaikan karena di permainan Twine saat membuat Twine itu teman-teman masukin kode untuk kan Twine kan bentuknya web ya, tampilannya web. Nah, makanya teman-teman perlu untuk belajar HTML sama CSS buat apa? Buat belajar mengubah tuh, mempercantik tampilan untuk mengubah tombol-tombol nanti buat permainannya masuk kanan kiri. Nah, itu kan juga pakai CSS sama HTML. Makanya di sini dipelajarin dulu bagaimana penggunaan HTML sama CSS gitu ya. Jadi gunanya untuk teman-teman membuat permainannya, permainan di game Twine-nya gitu ya. Oke deh, kalau gitu kakak lanjutkan teman-teman di pertemuan ke-6 hari ini. Teman-teman akan belajar fitur pembuatan kode. Seperti yang kakak bilang tadi, sama persis kayak yang teman-teman pelajarin sama Kak Salma kemarin. Kemarin ada HTML sama CSS. Coba, ada yang inget nggak perbedaan HTML sama CSS itu buat apa sih? Siapa yang ingat? Kemarin dijelasin nggak sama Kak Salma? HTML tuh buat apa? CSS buat apa? Dika inget nggak kemarin belajarnya? Lupa. Lupa. Kalau Michael? Dan CSS tuh kalau nggak salah buat ini ya, buat dekorasinya ya. Betul. Kalau CSS buat HTML tuh buat codingnya. Betul. Kalau Sarah gimana? Sarah inget nggak bedanya HTML sama CSS? Lama. Ingat nggak? Enggak. Betul tadi yang dibilang Michael ya teman-teman ya. Kalau HTML itu lebih ke strukturnya atau kodenya. Teman-teman mau buat apa? Tombol. Berarti ya udah codingnya buat tombol. Teman-teman mau buat header, mau buat judul berarti H ya. Ingat nggak kemarin ada H, ada P, ada apa lagi? Ingat nggak? H, P, terus lagi ada ini juga nanti ada button ya untuk hari ini ada button sama masih banyak sih sebenarnya. Nanti ada div, body, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman nanti belajarnya sedikit-sedikit ya. Sesuai yang ada di sini aja. Kalau kemarin sama Kak Salma, belajar untuk judul apa? H bukan? Iya? Sintaksnya H. Kalau paragraf sintaksnya P. Ya. Sama yang ini, list. Ingat nggak? Satu, dua, tiga. Bulat-bulat-bulat. Itu pakai LI, kalau 1 2 3 dia pakai OL. Kalau bulat-bulat-bulat dia pakai UL gitu ya. Nanti kalau lupa kakak jelasin ulang. Nah, kakak akan jelasin dari awal dulu teman-teman, HTML sama CSS bedanya apa? HTML kan dia strukturnya ya. Misalkan teman-teman mau buat teks, mau buat gambar, mau buat judul, mau buat paragraf, mau buat button. Nah, itu kodenya pakai HTML. Sedangkan nih, kita mau mempercantik. Tombolnya aku pengen warnanya pink. Tombolnya aku pengen panjangnya sekian.
Lalu gambarnya aku mau kecilin deh. Nah, itu atau mungkin tulisannya aku mau pengen tulisannya warnanya biru. Nah, itu pakainya CSS karena buat mempercantik gitu ya. Untuk menyesuaikan tampilannya itu CSS. Contohnya di sini teman-teman. Kalau kita buka Chrome kan di laptop, dia bakal panjang kan tampilannya kan sesuai layar laptop. Nah, ketika teman-teman buka Chrome di WA, di WA, di handphone, nah nanti tampilannya otomatis mengecil. Jendelanya juga sebesar layar HP ya, tidak sebesar layar laptop. Karena apa? Untuk lebar kartu atau lebar card dari tampilannya itu juga disesuaikan pakai CSS. Misalkan kalau di tampilan layar laptop ya, kartunya 200 piksel misalkan. Nah, kalau misalkan di HP lebih kecil tuh, cuman berapa puluh piksel doang. Nah, karena apa? Karena memang disesuaikan teman-teman tampilannya. Gitu. Jadi, ibaratnya gini. Misalkan teman-teman di bangunan ya, misalkan baru membangun rumah gitu. Yang membangun rumah dari pondasi, dari bangunan itu HTML, kayak arsiteknya. Ya arsiteknya tuh yang membangun tuh. Nah, sedangkan CSS itu desain interiornya. Jadi orang yang mendesain tuh rumahnya bakal dicat warna apa, lalu apa ya? Komponen-komponen atau furnitur di dalamnya mau dikasih apa. Nah, itu CSS. Jadi yang mempercantik tuh CSS. Paham nggak perbedaannya kalau kakak ibaratkan seperti itu? Paham. Paham ya? Nah, jadi arsitek yang buat bangunannya tuh HTML. Sedangkan kalau desain interior yang mempercantik itu CSS. Tugasnya CSS. Gitu ya. Nah, contohnya di sini teman-teman. Kemarin kalau teman-teman mau memasukkan gambar nih. Masukin gambar. Berarti pakai HTML ya. Masukin gambarnya. Mau buat ini judul kartu. Nah, pakainya H1, H2, H3 ya misalkan ya. Nah, untuk header atau untuk judul. Nah, kalau ini kayak paragraf gini, berarti pakainya sintaksnya P ya. Tuh P paragraf atau tulisan teksnya seperti itu. Nah, ini HTML gitu. Untuk mempercantik baru nanti misalkan ini tulisannya mau diubah jadi biru. Nah, nanti kita pakai CSS gitu ya. Oke, kakak lanjut dulu teman-teman. Nah, ini untuk tag-tagnya. Ingat nggak kemarin seperti ini? Ada H1, H2, H3, ada P, paragraf. Nah, hari ini teman-teman ada tambahan satu nih, button. Ya, button buat apa? Ya untuk tombol ya, untuk membuat tombol seperti itu. Kalau kemarin teman-teman membuat nih, H1, judul. Berarti dia header satu ya, besar tulisannya. Kalau P dalamnya teks, berarti paragraf ya. Isinya apa paragraf? Nah, kalau button nih, kalau tengahnya tombol, berarti nanti tulisannya tombol. Nah, misalkan Kak, biasanya tuh teman-teman kalau tombol tuh ada tombol gini kan, tombol oke, tombol apalagi submit gitu mungkin. Submit. Nah, submit. Nah, misalkan kayak gini, berarti teman-teman nulisnya nanti gini. Button, ini sintak pembukanya, tag pembukanya di sini. Misalkan oke ya, oke. Baru nanti kasih sintaks atau tag penutupnya. Button. Gini. Jadi ada tengahnya itu tulisannya, teman-teman ya. Tengahnya di sini tulisannya. Kalau submit ya submit. Oke, oke. Tombol, tombol. Gitu ya. Kanan, kanan. Gitu. Jadi tulisannya yang ditulis di tengahnya. Gitu. Ya. Untuk selebihnya sama aja. Tag yang penting ada tag penutup, tag pembuka. Contohnya hasilnya kayak gini. Judul berarti H1 gede. Teks berarti teks doang paragraf. Tombol, ya udah tombol. Kalau misalkan di sini kakak tuliskan ini kirim. Berarti tombolnya gimana? Berarti tombolnya hasilnya gini ya. Kotak, tulisannya kirim. Nah, gini di sini. Ya, jadi tahu kan beda-bedanya? Yang diisikan di tengah ini adalah ya hasilnya, hasil dari tombolnya itu mau bagaimana. Oke, lanjut lagi. Nah, kakak tanya, berarti kalau yang ini HTML atau CSS? Kalau ada tagnya, HTML atau CSS? Oh, HTML. Betul. Kalau yang ini? CSS. Iya, CSS gitu ya. Jadi kalau ada tag pembuka, tag penutup, berarti HTML ya. HTML nih. Kalau yang bawahnya, ini kan berarti memanggil teman-teman. Memanggil H1 untuk disempurnakan atau diedit seperti itu. Misalkan fontnya mau diganti, berarti font titik dua
beautiful, titik koma gitu ya. Contohnya kalau penetapannya seperti ini, yang kanan yang lebih sesuai. H1, font family-nya atau bentuk hurufnya diganti jadi Arial sama sans serif. Dah, colors-nya titik dua ganti orange, titik koma. Jadi ingat ya, ketika kategorinya apa? Colors. Berarti titik dua dulu, baru disebutkan warnanya apa? Titik koma. Gitu ya. Semuanya. Misalkan kategorinya font family, berarti jenis filenya, jenis fontnya. Titik dua, apa jenis fontnya? Baru titik koma. Gitu ya. Nah, teman-teman harus bedakan perbedaan titik dua sama titik koma. Gitu ya. Oke, nanti langsung ini aja kok. Teman-teman nggak perlu dipelajarin sebagaimana, karena kan kita nanti pakai ChatGPT ya, kita minta bantuan AI, jadi lebih dipermudah. Gitu. Oke, sama apa lagi kakak coba lihat ya. Seperti yang kakak bilang tadi, kita belajar HTML buat apa? Buat nanti di tuannya. Di tuan kan ada tombol, ada tombol kembali misalkan ya, ada sidebarnya. Nah, itu kan juga pakai HTML kita ngaturnya nanti. Tuh, sama apa lagi? Tunggu ya, kakak jelasin. Kalau di sini nanti lebih ke prakteknya sih, teman-teman. Kalau kemarin kan, kak tadi udah bilang, di pertemuan minggu lalu, teman-teman cari sendiri kodenya yang salah mana. Nah, kalau hari ini teman-teman pakai ChatGPT, pakai AI untuk lihat tuh, mana sih kesalahannya di mana sih buat kodenya agar lebih sesuai itu di mana gitu. Jadi kita lebih ke promptingnya untuk hari ini. Contoh prompting, teman-teman. Dari awal teman-teman belajar ChatGPT ya, belajar AI, pastikan kakak bilang, prompting yang bagus itu yang detail, yang dituliskan tujuannya apa, dan yang lebih lengkap. Misalkan, kalau misalkan teman-teman buat nih, prompting, buat halaman, gini doang. Nah, berarti AI kan nggak tahu tuh halaman apa, lalu permintaannya tulisannya apa. Nah, ini kurang sesuai, karena pasti kode yang dihasilkan juga terserah dia ya. Belum tentu teman-teman kalau maunya tombolnya kayak gini nih, tapi teman-teman promptingnya cuma singkat ya, hasil yang dikasih ya nggak sesuai. Teman-teman harus kasih prompting yang lebih lengkap sama detail. Contohnya, kalau di sini, jangan seperti ini ya, buatlah tombol merah yang bagus. Tombol merahnya kayak gimana kah? Tombol kotak, tombol bulat, atau tombol apa? Nah, kan nggak tahu ChatGPT-nya. Kalau teman-teman mau tuliskan yang lebih sesuai, ditulis ini. Misalkan, tuliskan kode HTML sama CSS. Nah, lebih baik lagi kalau teman-teman minta dipisahkan. Ya, jadi pisahkan kode HTML sama CSS. Agar apa? Agar teman-teman nggak bingung nih, mana yang masuk ke CSS, mana yang masuk ke HTML. Udah, sama nanti teman-teman bilang tuh, tombolnya mau apa warnanya? Latar belakangnya merah. Tulisannya putih. Batasnya bulat. Latar belakangnya, kalau kursor diarahkan ke atasnya, itu berubah. Nah, kalau kursor di atas diarahkan, tapi tombolnya berubah, itu nanti istilahnya hover, teman-teman. Hover. Contohnya gimana? Nanti kakak langsung kasih contoh aja ketika di soal ya. Oke, lanjut lagi. Misalkan, nah ini tadi udah kakak jelasin ya satu-satu. Nah, ini contoh untuk respon ChatGPT yang benar, teman-teman. Ketika kita minta ya, buatin tombol merah, ada eh, latar belakangnya merah, tapi tulisannya putih. Nah, nanti kalau teman-teman sudah promptingnya betul, bakal dikasih HTML sama CSS yang sesuai. Hasilnya sesuai nggak? Sesuai, karena kan memang kita detail, ya, permintaannya detail, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Misalkan, ini deh langsung aja di sini. Teman-teman mau buat nih tampilan seperti ini. Ini udah agak kompleks ya teman-teman ya. Ada headernya, ada menunya, ada sidebarnya. Sidebar tuh sebelah kiri misalkan ada menu tuh. Teman-teman kalau tampil tuh sidebar ya. Sama main kontennya di sini. Sama di bawahnya ada footer. Ini namanya footer. Kalau atas kan header, kalau bawah tuh footer. Ya, jadi kalau atas paling atas header, kalau bawah footer. Footer fungsinya apa? Biasanya buat ini teman-teman, buat hak cipta misalkan ya. Itu untuk di bawahnya nih, dari perusahaan apa atau tampilan dari web mana. Nah, biasanya di footer tuh tampilannya. Nah, ini contoh perintah yang bagus teman-teman. Dia minta HTML sama CSS untuk membuat halaman web. Ada judulnya, ada bilah sisi. Bilah sisi itu sidebar tadi ya. Sidebar ini sama ada konten utama. Konten utama mana? Main konten yang di tengah nih. Di sini. Nah, hurufnya apa? Horizontal. Lalu tautannya warna biru. Bilah sisi warna abu-abu gelap. Misalkan footernya juga abu-abu gelap. Nah, berarti nanti langsung disesuaikan tuh sama ChatGPT. Header, sidebar, sama footer warnanya abu-abu semua. Gitu. Jadi teman-teman yang penting
promptingnya itu lebih lengkap ya. Jangan cuman kayak tadi, cuman minta footer, header, sama main konten. Tapi kita nggak sebutkan tuh warnanya apa, nggak sebutkan isinya apa. Jangan ya, nanti hasilnya pun nggak sesuai kalau seperti itu. Tuh. Oke, kakak lanjut dulu. Kalau untuk tugasnya sebenarnya nggak susah teman-teman. Yang penting teman-teman nanti lihat ya contoh prompting yang kakak tunjukkan seperti apa. Gitu. Jadi hari ini teman-teman lebih fokus untuk menyelesaikan tugas, menyusun perintah, menyusun coding untuk HTML sama CSS dengan bantuan ChatGPT. Udah, gitu aja. Nah, kakak kasih contoh teman-teman untuk tugas yang hari ini. Teman-teman nanti masuk di pertemuan ke-6 ya, fitur pembuatan kode. Ada dua tugas nih teman-teman. Tugas satu sama tugas dua. Kita coba masuk ke tugas satu dulu ya. Kakak coba cek di tugas satu. Bukakan yang belum ada jawabannya, teman-teman. Nah, di sini ada berapa nih ya? Ada tiga pilihan ganda sama nanti ada dua soal sama bonus ya untuk mengisi kode. Pertama, permintaan mana yang efisien untuk menghasilkan tombol HTML? Ingat ya, kalau mau prompting, teman-teman yang lengkap. Pilih nanti yang paling lengkap yang mana. Ya, itu untuk tugas nomor satu. Tugas nomor dua, jaringan syaraf buatan membuat kode CSS dengan spasi tambahan di komentar. Apa hal terbaik yang dilakukan? Pilih semua pilihan jawaban yang benar. Nah, kalau komentar itu contohnya kayak gini nanti teman-teman. Coba kakak carikan ya, ada nggak ya di sini ya? Di prompting. Nah, kayak gini nih. Komentar tuh yang kayak gini ya. Ada slice sama bintang misalkan, sama di akhir bintang slice. Ini komentar kalau teman-teman belajar Python dan lain-lain pasti ada kan komentar tuh. Komentar itu adalah kode yang tidak dieksekusi atau kode yang tidak dijalankan. Cuman untuk ini aja, cuman untuk mungkin teman-teman mau kasih notes atau teman-teman mau kasih ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Cuman buat notes doang. Tapi ketika di running, komentar itu tidak dijalankan. Gitu ya. Nanti kalau bingung kakak langsung kasih contoh aja deh. Tunggu ya, tapi kakak perlu jelaskan komentar itu apa. Nah, nanti di nomor dua, teman-teman ada tiga jawaban kalau nggak salah ya. Tiga jawaban, jadi teman-teman nanti sesuaikan aja ada permintaan spasi manual di komentar jika jumlahnya tidak banyak. Minta jaringan syaraf untuk hanya mengkoreksi komentar yang salah. Sama minta jaringan syaraf untuk menghapus semua komentar. Nah, komentar itu kadang diperlukan, tapi kadang kalau keberadaannya terlalu banyak juga mengganggu ya. Ganggu tuh kodenya yang utama nanti teman-teman malah bingung terlalu banyak komentar gitu. Oke, untuk soal ketiga teman-teman suruh menganalisis nih. Mana prompting yang bagus, mana yang prompting kurang bagus. Yang bagus ada dua, yang kurang bagus ada tiga. Oke, nanti silakan dianalisis sendiri. Lanjut. Nah, disinilah tugas kita dimulai. Di nomor 4 bagian satu. Teman-teman diminta untuk apa? Dibaca dulu ya tugasnya ya. Minta ke ChatGPT untuk membuat tombol. Nah, tombolnya gimana? Kayak gini nih tombolnya. Warnanya apa? Warnanya ini. Hashtag B47BFBA. Nah, kenapa kok pakai ini, Kak? Karena setiap warna itu memiliki kode yang berbeda-beda. Even itu cuma beda dikit banget, tapi kodenya akan beda, teman-teman. Jadi kalau disuruhnya pakai ini, nanti kita salin ini ya, biar hasilnya atau warnanya juga sama persis, gitu. Jadi intinya di nomor 4, teman-teman disuruh membuat tombol kayak gini. Tombol tulis ke ChatGPT. Nah, tadi kakak bilang nih, kalau kita arahkan kursor, oh ini belum, deh. Kalau yang ini belum ada hovernya deh. Coba ya kakak. eh Kayaknya belum deh yang nomor 4 ini. Belum diminta kasih hover. Belum ya. Kalau di nomor 4 berarti cuman polos aja teman-teman. Yang penting hasilnya tombolnya kayak gini. Warnanya ungu atau tadi kode sesuai kodenya ya, tulisannya putih. Nah, di sini teman-teman ingat ada kode HTML sama CSS. Kita buka satu-satu ya. Ini HTML-nya, kalau CSS-nya ini. Nah, yang kakak bilang komentar tadi yang hijau nih loh teman-teman. Hijau nih. Ini komentar. Ini juga komentar nih, atas nih. Ini komentar. Terus ini juga komentar nih yang bawah nih. Nah, ketika kakak running programnya, nggak bakal muncul nih tulisan, lihat kelanjutan kode di bawah ini. Gaya tulisan. Karena apa? Karena memang dia cuma seperti catatan doang gitu loh. Jadi dia nggak dieksekusi. Dia nggak di running, nggak bakal muncul kalau komentar tuh. Gitu ya. Itu untuk komentar. Nah, untuk cara ngerjainnya gimana, Kak? Nah, di sini kan teman-teman udah ada HTML-nya.
bawaannya ya, tapi belum lengkap. Teman-teman disuruh memasukkan kodenya di sini. Sama si SS-nya juga udah ada, tapi belum lengkap juga. Lalu gimana, Kak? Nah, tugas teman-teman di sini. Kakak akan coba kasih tunjuk ya. Coba kalau kakak buka ChatGPT kakak yang ini kelihatan nggak di Chrome satunya? Kelihatan nggak ChatGPT-nya? Kelihatan kan? Masuk kan? Oke. Ya. Nah, kakak akan kasih contoh teman-teman. Gimana sih caranya kita mau membuat kode biar sama persis nih kayak contoh. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya promptingnya ya. Ingat, tadi kan kita punya dua kode, HTML sama CSS. Kita juga punya soal di sini. Oke. Nah, promptingnya nanti teman-teman bisa nih di screenshot dulu contoh hasilnya kayak gimana. Nih, contoh yang ini teman-teman screenshot ya. Di screenshot nanti kita kirimkan ke ChatGPT. Sama promptingnya gimana? Nih, tolong bantu saya melengkapi dan menyesuaikan kode HTML dan CSS berikut. Sesuai perintah soal dan ekspektasi hasil yang diminta. Tidak perlu menambahkan kode terlalu banyak elemen, cukup sesuai dengan hasil yang diminta saja. Pisahkan antara kode HTML sama kode CSS. Nah, berikut kode rumpangnya. Kode rumpang tuh apa? Kode rumpang tuh kode yang belum lengkap gitu ya. Kita copy aja tadi, misalkan HTML pertama. Teman-teman copy dulu HTML-nya, masukin ke sini. Masukin ke sini HTML. Dah, masukin ke sini. Lalu kita copy CSS-nya. Teman-teman copy CSS-nya, masukin ke sini. CSS. Tambahin di sini ya CSS-nya. Dah, lalu teman-teman ini yang penting. Tambahkan perintah soal. Minta, tadi kan di soal ada nih, di sebelah side, di sini ya. Tuh. Ini copy aja nggak apa-apa. Copy, tempel ke sini nanti. Minta ChatGPT untuk membuat kode tombol. Warnanya ini sama nanti kodenya apa yang diperoleh. Sama nanti teman-teman terakhir kasih dia aja. Ekspektasi hasil seperti pada gambar. Jadi hasilnya dia akan merujuk pada gambar ini. Gitu. Kalau udah nanti langsung dikirim aja. Nah, kalau sudah sesuai teman-teman, dia bakal ngasih kode HTML sendiri sama CSS sendiri. Tidak dicampur. Ya, warnanya juga sesuai sama yang diminta. Tuh, halamannya udah di posisi ke tengah malahan nih. Tombol sudutnya sudah membulat, sama tidak ada menambahkan elemen yang tidak perlu. Jadi dia benar-benar cuma buat tombol doang. Kalau udah, kita coba ya, copy kode HTML dulu. Kita masukin ke HTML. Nih, kita kopikan ke sini. Sama CSS-nya mana? Nih, copy juga CSS-nya, tambahin ke sini. CSS-nya diganti. Dah, coba kita running ya teman-teman ya. Tuh, sudah sesuai belum? Sudah mirip belum? Sudah ya. Mungkin tinggal membuatnya aja nih, terlalu membuat, cuman nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Sudah sangat sesuai ya teman-teman. Jadi yang penting teman-teman kasih ini perintahnya tadi yang kakak kirimkan ya. Nanti kakak kirimin juga nih, apa namanya promptingnya, biar teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja, nggak bingung gitu ya. Tinggal tambahin semua perintahnya apa, udah selesai di sini. Gitu. Nomor 4 paham nggak caranya? Paham? Atau masih bingung? Paham, lumayan paham. Nanti kakak kirimkan teman-teman untuk contoh promptingnya. Nih, kalau selanjutnya yang bonus teman-teman, coba kakak jelasin ya. Yang bonus gimana? Sama kayak tadi kita buka ChatGPT-nya. Buat ChatGPT, teman-teman screenshot dulu nih contohnya yang dihasilkan, yang diminta seperti apa. Kalau udah persis sama persis caranya, kodenya juga sama. HTML-nya di sini tadi kan udah ada HTML-nya. Teman-teman copy, masukin ke sini. Dah, CSS-nya juga copy, masukin ke sini. Ya, udah ada sama terakhir teman-teman kasih perintahnya. Perintahnya di mana, Kak? Di sebelah kanan deh. Nih, ini perintahnya di copy. Karena di sini ada aturannya, teman-teman. Nih, kartunya 333 sama lebarnya 500 pixel. Biar apa? Biar sama. Nah, di sini udah ada nih, 333 sama 500 pixel. Kalau udah, ekspektasi hasil sesuai pada gambar ya. Nah, nanti dia merujuk pada gambar ini. Sudah, nanti dia akan menghasilkan nih, HTML. Kita copy, masukin ke sini. HTML dulu. Baru CSS-nya, mana CSS-nya? Ini CSS copy, masukin ke CSS. Nah, lebih gampang kan dibanding minggu lalu? Kan kita tinggal pakai ChatGPT aja. Kita coba running ya. Tuh, dia lebih sesuai karena apa? Secara konten, dia ke tengah. Secara tulisan, dia lebih rapih. Secara tombol untuk ini,
jaraknya ya, jarak atas, kanan, kiri, bawah juga sudah disesuaikan bordernya. Jadi dia lebih bagus nih sebelah kanan. Udah. Kalau udah teman-teman tinggal centang, kumpulin kayak gitu untuk nomor satu. Gampang kan? Gampang kan? Oke, kakak lanjutin nomor dua ya. Kakak jelasin langsung nomor dua, teman-teman. Sama persis caranya. Kita nanti pakai prompting yang kakak kirimkan nanti ya. Teman-teman tinggal ikutin aja. Nomor dua kita lihat dulu. Soalnya nih. Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan menggunakan jaringan syaraf yang dianggap paling tidak efisien dan menemukan atau mengkoreksi kesalahan. Teman-teman nanti silakan pilih jawabannya cuman ada satu doang kalau nggak salah. Coba kakak bukakan ya. Ada satu doang, betul tuh. Jadi teman-teman kesalahannya apa? Gini, kalau misalkan teman-teman mau buat ya, tapi ke ChatGPT cuman gini, buatin halaman seperti contoh gitu doang. Nah, itu kan berarti teman-teman nggak kasih detailnya, teman-teman cuman minta buatin kayak gini deh. Nah, berarti kan terlalu banyak tugas yang harus ChatGPT lakukan. Nah, teman-teman nggak tahu, ChatGPT tuh nggak tahu nih permintaannya spesifiknya kayak gimana. Jadi jangan ya, jangan langsung kayak minta screenshot nih, satu screenshot langsung kirim buatin kayak gini. Jangan, nanti hasilnya juga nggak sesuai gitu ya. Tetap harus dimasukin detailnya seperti kakak tadi. Oke, tuh soal yang kedua. Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan syaraf? Ini nanti juga ada satu doang. Membuat kode seluruh halaman atau bagian. Seperti yang kakak contohin tadi. Masa ChatGPT suruh langsung buatin semua kodenya? Jangan dong. Gitu ya. Nah, nomor 3, 4, sama 5, caranya sama persis teman-teman. Misalkan, kalau nomor 5 nih, nomor 3 nih, teman-teman diminta untuk menyempurnakan. Soalnya di sebelah kanan ya. Ubah warnanya, ubah latarnya sama sesuaikan dengan apa yang teman-teman mau. Nah, yang kakak bilang hover tadi kayak gini teman-teman. Perhatikan layar kakak ya. Ketika kakak dekatkan dia ke tombol, berubah nggak warnanya? Berubah nggak tombol warnanya? Iya. Iya kan? Nah, ini namanya efek hover. HOVER. Karena apa? Itu untuk mengatur si SS-nya ya. Untuk mengatur tombol itu awalnya tidak kelihatan, baru nanti ketika teman-teman arahkan ke ini ya, baru kelihatan. Gitu. Itu untuk hover. Nah, caranya gimana, Kak? Sama, teman-teman. Lihat di sini nih. Kakak screenshot kan ya. Kakak screenshotin contoh hasilnya. Kakak masukin tadi nih. Masukin prompting yang awalnya. Kakak masukin HTML-nya sama si SS-nya tolong buatkan karena si SS-nya di sini masih kosong ya. Baru nanti kalau kayak gini nggak apa-apa kita minta ChatGPT untuk tambahkan si SS-nya. Tapi dengan perintah soal yang harus sesuai juga. Jadi teman-teman warnanya apa nanti silakan dipilih. Misalkan kalau Sarah pengen warnanya ungu, tulisin aja nanti warnanya ungu. Dika mau warnanya merah, tulisin aja nanti warnanya pengen merah gitu ya. Sama sesuaikan ekspektasi hasil seperti pada gambar. Udah. Nanti dia akan kasih HTML sama CSS. Begitupun untuk soal nomor 4, 5, sama 6. Atau bonus ya, sama aja. Nanti teman-teman tinggal masukin promptingnya aja. Gitu. Paham teman-teman? Paham? Oke, kalau paham, kakak akan kirimkan dulu nih contoh promptingnya yang kakak buat tadi ya. Biar teman-teman nanti tinggal mengikutin aja. Sesuaikan dengan soalnya. Gitu ya. Kalau cara screenshot eh, bagian, tahu nggak caranya? Biar cuman kayak gini doang. Biar kecil doang. Tahu caranya? Windows Shift S. Betul. Windows, Shift, sama S. Atau kalau ada teman-teman ada ini, di F11 tuh ada kayak kotak, itu bisa juga. Atau pakai snipping tool juga bisa. Ya. Nanti kalau misalkan bingung, pakai ini aja. Pakai Windows, Shift, sama S. Gitu ya. Oke, tunggu kakak kirimkan dulu cara promptingnya ya di kolom jawab. Teman-teman bisa ini dulu, bisa nyicil buka dulu Algonovanya sambil kakak kirimkan caranya. Tunggu ya. Dibuka dulu Algonovanya, kerjakan dulu soal yang pilihan ganda dulu. Oke, kakak buatin dulu nih. Eh, nanti sambil kakak bantu kalau ada yang bingung ya.
Tuh, itu untuk contoh prompting di soal pertama tadi, soal nomor 4 bagian satu. Ya, seperti itu contohnya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh silakan untuk share screen. Kita coba kerjakan satu-satu. Oke, nanti kalau ChatGPT-nya teman-teman belum login, kalau bisa login dulu, karena biar bisa ngirimin gambar berkali-kali ya. Kalau biasanya belum login ChatGPT-nya, cuman bisa 2 kali kah atau 3 kali doang kalau mau kasih gambar. Gitu. Ya. Oke, Dika juga boleh share screen dulu, Sarah juga boleh. Yuk, nanti kalau bingung cara screenshot, cara nambahin kodenya, nanti kakak bantu. Nah, masuk ke nomor satu dulu, Dika. 6 bagian satu. Itu. Nomor dua. Tadi nomor dua jawabannya ada 3, teman-teman. Jawabannya ada 3. Minta jaringan syaraf untuk menghapus semua komentar, minta jaringan syaraf untuk mengkoreksi komentar yang salah, sama perbaiki spasi secara manual. Ada 3. Nah, boleh tuh kalau Michael mau apa namanya? Ekspor sendiri boleh. Biar nanti tambah ini ya, tahu tuh perbaikan dari kesalahannya gimana. Harusnya kalau teman-teman di course Python ini ya sudah bisa ya untuk cara ChatGPT. Sering kan ini brainstorming sama ChatGPT. Kalau ada salah jangan marah-marah ya ke ChatGPT-nya ya. Harus disesuaikan. Nggak boleh marah-marah. Oke, Sarah mana nih? Sarah sudah buka belum ChatGPT lagi? Algonovanya? Nah, punya Dika, ini nanti ditarik, lalu dia dimasukin ke bawah. Mana yang prompting yang bagus, mana yang kurang bagus. Coba kotaknya diseret Dika. Kotaknya diseret masukin ke kotak yang sudah betul. Nah, seret ke bawah coba. Nah, pintar, pintar. Nah, gitu. Yang lain masukin yang kurang bagus, gitu. Bu, ini dapat gambarnya dari mana ya, Bu? Yang mana? Ini nomor yang bonus. Oh, itu tadi di awal kode HTML-nya. Oh, tadi hilang mungkin ya punyanya Michael ya. Sudah keganti ya? Iya. Oke, kakak kirimin lagi nih coba. Tadi udah ada linknya, sudah ada linknya di situ. Coba dulu mana tadi yang sepatu? Bonus ya. Yang di bonus. Oh, ini nih. Hmm, Kakak kirimkan di private chatnya Michael ya. Kok Sarah sih? Salah-salah. oke. Michael. Nah, tuh. Image-nya yang itu. Tadi udah ada itu sebenarnya di HTML. Cuman kehapus mungkin tadi. Oh ya, maksud. Oke. Tuh, Sarah udah sampai nomor 4 juga. Udah minta ChatGPT juga. Mantap. Oke. Dika masuk ke ChatGPT dulu, pintar. Mm-mm. Coba screenshot dulu nanti Dika. Hasilnya tadi gimana? Coba ke Algonova dulu. Bang, Oh, udah tuh pintar. Nah, nice. bagaimana aku buatnya di sini? Kenapa, Sarah? Ini cukup. Oh, udah. Itu sudah selesai tuh hasilnya udah bagus tuh. Tinggal dicentang aja nanti. Buka clue-nya, centang, kirimkan. Kirim tugas untuk ditinjau. Oh, udah. Sudah bagus itu tadi udah ada hovernya juga. Tip. Nah, nah nanti ini Dika masukin dulu HTML-nya Dika. HTML yang ada di soal tadi dimasukin dulu. Coba ulangin, diedit dulu. Nah ini loh, ini di copy, masukin ke HTML. CSS-nya di copy, masukin ke CSS di ininya. Gitu. Coba pelan-pelan ya, kakak bantu. Dika ke ChatGPT dulu. Mm-mm. Scroll ke atas dulu Dika. Scroll ke atas, paling atas diedit dulu nih. Ini bisa diedit nggak bawahnya? Coba. Ke scroll bawah dikit, bawah dikit, bawah dikit, bawah dikit. Nah, oh ini nggak bisa diedit ya?
Oke, ulangin aja. New chat. New chat dulu. Dika screenshot dulu. Tadi kayak tadi. Screenshot dulu. Pelan-pelan. Windows Shift S. Ulangin. Windows Shift S. Bisa nggak? Kayak tadi. Pelan-pelan. Windows Shift sama S. Atau Dika pakainya apa? Pakainya snipping tool ini juga bisa snipping tool. Tadi kayak screenshotnya tadi. Windows, Shift, sama S. Ditekan semua, nah pinter. Oke, Oh, itu tadi. bentar. Ke ChatGPT, di copy dulu. Copy. Pintar. Sekarang copy yang kakak kirimin tadi, yang promptingnya tadi. Copy, tapi jangan langsung kirim ya. Jangan langsung dikirim dulu. Nanti diedit dulu HTML-nya. Paste di situ. Nah, di sini HTML-nya kita ganti dulu Dika. Dika ke Algonova, HTML-nya di copy nanti. Nah, ini di copy. Mm-mm. Copy, masukin ke tadi tuh. Masukin ke yang ini HTML. Nah, pinter. Paste di sini. Dihapus saja tuh masukin HTML. Nah, oke, paste di situ. Oke, CSS-nya juga. CSS-nya juga diganti tadi. Nah, ini kan. Masukkan CSS. Dika copy dulu CSS-nya di Algonova. Nah, itu di copy. Copy. Ganti di tadi CSS-nya. Paste di situ. Dah, coba kirimkan. Nanti kalau soal kedua, perintahnya diganti ya. Itu kan perintah soalnya nomor satu tadi. Nanti kalau nomor dua, perintah soalnya diganti perintah soal nomor dua. Gitu ya. Oke, tunggu dulu. Punya Sarah udah sesuai? Coba di running sudah bisa? Oh, tekan. Ah, kok bisa lah? Oh, bingung, belum jadi. Oke, oh, tuh bisa. Masih belum kurang sesuai atau gimana? Itu bebas ya. Sarah mau buat kayak gimana bebas. Karena dia bonus tuh. Mau ganti warnanya bebas, boleh. Mm-mm. Copy lagi satunya Dika, CSS-nya. Oke, ini bisa. Gitu. Bisa, boleh. Kalau mau warnanya kayak gitu juga boleh. Kalau mau apa namanya? Apa namanya? Kan di soal coba. Sarah ke soal. Buka dulu soalnya. Mm-mm. Kan tadi di nih di bawahin. Diklik ke bawah. Nah, ini kan ada tuh latar belakang kartunya 333 sama lebar kartunya ini. Nah, kalau Sarah mau lebih sesuai, copy aja nih perintahnya, minta ke ChatGPT biar disesuaikan. Biar apa? Tampilannya nggak terlalu besar. Gitu. Ya, tadi kan ini besar banget nih. Nah, kalau mau disesuaikan, minta soalnya tadi ke ChatGPT. Tadi udah. Kan? Mm-mm. Saya udah bagikan ya. Tapi masih ada ini. Oh, tadi udah pakai itu. Ya, Oh, tadi ditambahin gambarnya nggak? ini juga ini. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Kumpulin aja nanti. Tuh. Nah, sekarang kalau nomor dua dikasih screenshot dulu contoh hasilnya. Tuh kan, screenshot. Michael sampai nomor berapa nih?
Wih, udah sampai nomor 4. Nah, itu lebih banyak tuh Udah Michael. selesai. Sampai yang bonus nanti bisa tuh Michael. Yang bonus ada tambahin card-card yang lain. Tuh nanti copy aja ke ChatGPT, minta biar ditambahin card yang lain gitu. Hmm. Nah, Oke, ini Dika, masih bisa, Ibu. kenapa? Ini masih bisa. Bisa, boleh kayak gitu. Oke. Nah, punya Dika kan ada di screenshot. Dika sekarang copy yang tadi, copy perintahnya yang tadi yang kakak kirimkan tadi. Ini Kak. Yang tadi, yang tolong buat saya melengkapi itu tadi. Pintar. Nah, HTML-nya diganti sekarang Dika, kayak tadi. HTML diganti, CSS diganti, sama perintah soalnya juga diganti nanti ya. Karena nomor bonus beda soalnya. Gitu. Nah, itu juga diganti nanti soalnya. Kopikan yang Dika ada di nih di ungu-ungu seperti biasa. Habis ini, Ibu. Ini dihapus aja. Habis aku udah selesaikan yang ini. Tunggu bentar. Coba Miss buka ya setelah ini ya. Tunggu sebentar. Miss ke Sarah dulu. Nah, Sarah masuk ke nomor 2. Kedua dikerjakan. Tuh. Tadi yang salah apa? Kalau kita minta jaringan syaraf untuk membuat atau apa ya, mengerjakan sesuatu yang banyak, jangan dong. Jadi jangan kirimkan seluruh kode jaringan, jangan ya. Jangan kirimkan seluruh kode. Mm-mm. Ini, no, jangan kirimkan seluruh kode. Karena apa? Kalau Sarah minta seluruh kode, belum tentu dia sesuai gitu. Jadi harus didetailkan. Oke, kalau ini tadi sama, jangan seluruh halaman, jangan seluruh bagian. Mana? Jangan seluruh halaman, seluruh bagian. Ini halaman dan semua bagian. Nah, jangan ya. Kalau teman-teman minta gitu, nanti kode yang ChatGPT buat juga bakal banyak. Belum terlalu detail. Pintar. Nah, terakhir jika tambahkan perintah soalnya. Di Algonova, sebelah kanan nanti ya, di copy. Oke, Miss lihat Michael. Michael sampai mana? Nah, tuh satu-satu Michael. Gak apa-apa, itu memang eh, agak banyak stepnya. Cuman teman-teman kalau udah bisa, keren sih itu. Karena hasilnya akan lebih sesuai. Karena dia ada cardnya, ada hovernya, ada headernya, ada footernya. Oke, coba punya Dika. Betul, tuh di copy. Pintar. Di perintah soal. Nice, nice, betul itu. Paste. Nah, Nggak tahu bagaimana kau screenshot di komputer. gimana? Bagaimana kau screenshot di komputer? Oh, caranya gini, coba. Ini ditutup dulu punya Sarah clue-nya. Ditutup dulu clue-nya. Mm-mm. Sarah kalau mau screenshot cuman ini doang gitu kan? Ya. Nah, pakainya Windows, Shift, sama S. Bareng, semua dipencet. Windows, Shift, sama S. Semuanya dipencet. Tiga-tiganya. Windows. Iya, tombol Windows. Yang kayak kotak-kotak tuh, kayak gini nih. Tombol Windows, Tahan atau? Windows, Shift, sama S. Oh, bukan, bukan. Ini dihapus dulu. Pelan-pelan ya. Windows, Shift, sama S. Windows tuh yang kayak gini, yang kotak-kotak ini di Oke sam ya. Mm-mm, Tahan sam- nih. sampingnya spasi itu ya. Sampingnya spasi kan ALT, sampingnya lagi Windows, Shift, SHIFT, sama S. Semuanya dipencet. Bisa tidak? Coba.
Windows, Shift, sama S. Tiga-tiganya dipencet. Waduh, salah tuh. Itu kepencet SS tuh. Jadi bukan bukan ini ya Sarah ya, bukan bergantian tapi semuanya dipencet. Windows pencet ditekan lama, S dipencet juga, S juga dipencet. Jadi semuanya dipencet semua, bukan bergantian. Windows pencet lama tekan dulu. Nanti Shift juga ditekan, S juga ditekan. Jadi ketiganya dipencet semua, bukan bergantian. Itu bergantian, S-nya masih keketik tuh. Belum bisa itu. Windows, Shift, sama S. Semuanya barengan. Bukan, bukan, Nak. Bukan kayak gitu. Tuh S-nya jadi panjang banget nih nanti. Bukan seperti itu. Kalau cara lain, punya snipping tool nggak? Punyanya Sarah. Snipping tools. Eh, Coba cari di aplikasi dulu. Ada nggak snipping tools? Nah, itu Dika sama Dika. Dika screenshot dulu, baru nanti copy HTML, CSS-nya minta dibuatkan, sama soalnya di copy, gitu ya. Oke, Sarah masih bingung nih, snipping tools-nya ada nggak ya? Selain itu ada yang tahu nggak shortcut lain apa? Kalau kakak tuh, kalau cuman bagian Windows Shift S, kalau nggak gitu langsung di F11 tuh yang ada kotak-kotak. Oh, pelan-pelan masuk dulu, ulangin, ulangin. Nah, masuk nomor 2 Sarah. Ke yang nomor 3 pintar. Windows Shift sama S tidak bisa punyanya Sarah. Windows Shift sama S. Kalau nggak gitu di F11. F11 ada kotak-kotak nggak? F11 gambarnya punya Sarah kayak gini nggak? F11. Coba lihat tombol F11 ada kayak gini nggak? Ada seperti itu tidak di F11? enggak. Beda berarti. Nggak bisa F11. Kalau Windows Print Screen itu dia banyak gede ya. Coba kalau apa ya? Oh, Snipping coba aku tool. print screen. Windows print screen tuh nanti dia screenshot semua print screen. Biasanya kalau cara screenshot layar pakai apa? Aku nggak pernah screenshot di komputer. Oh, nggak pernah. Oke, harusnya bisa itu Windows Shift sama S. Tadi Sarah coba klik tiga-tiganya nggak? Nggak, ada yang ada yang PRTSG. Mm-mm. Oh, ada PRTSC. Ya. PRTSC itu buat screenshot semua sih. Dia semua kotak satu Oke, layar udah. kalau PRTSC. Oke, udah dah. Heeh. Itu Windows PRTSC. Coba kalau Windows PRTSC nanti dia ke screenshot semua. Coba aja nggak apa-apa kalau memang bisanya pakai itu. Yes. Bisa punya Michael? Dah. Coba lihat ya. Oke, udah masuk semua tuh punya Michael. Nice. Nanti coba kakak cek ya. Tunggu dulu. Nanti kalau Michael masih mau tambahin mana yang lebih sesuai, boleh nih. Kita masih ada setengah jam lagi kan. Boleh kalau mau tambahin. Biar lebih sesuai. Oh, kalau screenshot nggak di situ. Coba di pictures sini, Sarah. Pictures. Nah, tuh bisa. Oke, open. Nah, baru nanti Sarah kasih perintahnya tadi ya. Kayak yang kasih contoh kakak tadi. Ada perintahnya, sama ada HTML-nya yang udah ada ya. Sama ada CSS-nya gitu. Oke, punyanya Tika gimana? Sudah bisa? Oh, baru copy. Copy ininya. Perintahnya. Oke.
Nah, si CSS-nya nanti ditulis aja di sini. Buatkan si CSS-nya gitu. Biar nanti kan memang tidak ada ya. Jadi Dika minta untuk buatkan si CSS-nya. Buatkan kode CSS-nya. Ntar kakak izin buat bales parent Silmi dulu ya. Sebentar. Oh, belum bisa ternyata. Di minggu lalu sebenarnya masuk ya Hilmi itu. Soalnya Hilmi tuh bingung teman-teman. Kan dia ini ya, dia nggak ikut dari awal. Terus harus ngikutin. Udah teman-teman kan sampai pertemuan keberapa nih? 5 6 ya. Jadi dia terlalu tertinggal. Bingung dia. Punya Dika gimana? Sudah dikirimkan belum itu? Si SS-nya ditulis dulu nak. Buatkan si SS-nya gitu aja. Tulisin buatkan si SS-nya. Nya. Dah gitu kirimkan. Sudah. Biar nanti ChatGPT yang buatin si SS-nya. Nah, kalau punya Sarah itu minta HTML sama CSS-nya dipisahkan. Biar apa? Biar nggak kita misahin sendiri. Kalau itu masih campur. Nah, Sarah minta pisahkan HTML dan CSS-nya. Biar langsung jadi dua, teman-teman. Nah, perlunya tuh di situ. Karena kalau kita tidak minta untuk dipisah, dia langsung kasih campur. Bingung nanti kalau campur. Langsung copy aja di situ, Dika. Hah, copy, paste. Nah, pinter. Dah, coba di running nanti. Running dulu, sudah sesuai belum? Nah, coba lihat ke bawahnya. Mm-mm. Kalau diarahkan sudah muncul belum dia? Ah, belum ya, hovernya belum ada. Cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut lagi dulu aja, kumpulkan dulu punyanya siapa Dika. Itu gak tingkat berikutnya, pintar. Nah, sekarang Dika di nomor 4. Ini agak panjang, Dika. Oh. Dia agak panjang platypusnya ya. Karena apa? Di situ ada tugas untuk menyesuaikan. Jadi nanti kan soalnya ada banyak tuh Dika. Dika copy semua ya soalnya ya. Copy semua soalnya baru minta ke ChatGPT. Nanti sama kayak tadi perintahnya. Oke, coba pelan-pelan dicoba dulu. Itu biarin karena memang dia nanti biar menyesuaikan tuh HTML-nya, URL-nya. URL tuh apa ya namanya ya? Kalau kakak jelek. Link. Link untuk misalkan ambil gambarnya dari Google. Nah, nanti kalau di HTML atau CSS dia pakainya URL. Tuh untuk ngambil datanya atau ngambil tulisannya. Gitu. Sama kayak tadi, Dika. Nah, nanti di semua semua di copy aja tuh. Perintah-perintahnya di copyin semua nggak apa-apa satu-satu. Ya, biar lebih sesuai. Ayo semangat. Bisa, bisa. Nomor 4 tuh. Oke, sama punyanya Sarah juga nanti ya. Nomor 4. Hmm. Nah, kalau Sarah mau ketika dia diarahkan, dia berubah warnanya, tambahin gini. Tambahkan efek hover untuk tombol-tombolnya. Biar nanti kayak ada efek muncul.
gambar lagi warnanya. Ini hasilnya, tapi ini nggak bisa eh Pak Iya, banget. berarti gini, Sarah minta tuh ke ChatGPT, tambahkan efek hover, tambahkan, tambahkan efek hover untuk tombol-tombolnya. Oke. Nah, pelan-pelan ya punyanya Dika ya. Kopikan HTML, kopikan CSS, sama ubah perintahnya. Tambahin semua, salin semua aja nggak apa-apa soal-soalnya yang banyak tadi. Biar sesuai juga. Karena kadang kode, kalau nggak gitu URL ada di soal. Jadi ya masukin aja. Oke. Kalau kakak boleh bilang ya teman-temannya, HTML sama CSS tuh jauh lebih interaktif. Atau kita ngerjainnya tuh kayak ya seneng gitu, nggak terlalu pusing. Karena hasilnya sesuai apa yang kita minta. Dan juga kita main di desain juga ya, main di warna, main di tampilan. Ketika teman-teman buat kotak nih, kok kotaknya kurang menengah dikit nih, kotaknya kurang roundnya atau ujungnya kurang kurang ini, kurang bulat gitu, kayak gatel gitu, pengen disempurnakan hasilnya, karena kita langsung lihat. Kenapa? Baterainya habis tadi punyanya ini, punyanya Dika. Ih, psikolognya. Hmm. Udah, kok udah masuk gitu. Nah, copy, masukin ke CSS. Pintar. Baru nanti tambahin soalnya deh. Gitu deh. Hmm? Lah, minta ini aja, minta langsung ini aja, copy semuanya aja, Sarah. Jadi copy HTML-nya baru semua, CSS-nya juga baru aja. Langsung copy aja itu. Nah, kopikan aja semua, ganti semua. Kalau Sarah satu-satu, nanti malah ada yang error. Karena perbagian, karena HTML itu agak sensitif juga ya teman-teman ya. Ketika dia angkanya kurang sesuai atau apa ya, atau tombolnya kurang sesuai juga dia kurang kurang bagus. Nah, coba Sarah kopikan HTML-nya tadi, Sarah, yang baru. Enggak, yang di ChatGPT aja. Yang di ChatGPT HTML-nya di copy semua. Nah, itu. Ini copy kode aja bisa, Sarah, itu. Kalau yang gitu nggak juga nggak apa-apa. Oke, paste nanti ke yang HTML semua. Nah, karena setiap beda spasi aja kadang berpengaruh dia tuh. Nah, gitu dulu nggak apa-apa, Sarah. Sudah bagus. Yang penting hovernya sudah muncul. Oke, nice. Kumpulin aja nanti tuh. Dah, gitu dulu. Berarti kalau mau diubah lagi nanti ini paddingnya atau ukuran dari tombolnya. Karena kan masih terlalu besar. Dah, gitu deh. Selesain tuh soal nomor 4. Agak panjang dikit memang nomor 4 ya. Karena soalnya banyak. Perintahnya banyak. Aduh, tanganku capek ngetiknya. Capek sampai capek ngetik-ngetik. Oke, pelan-pelan. Itu udah mau selesai kok. Nanti nomor 5-nya teman-teman buat footer. Nah, footer tuh nanti bebas mau kayak gimana. Tuh, bisa kan? Dia jauh lebih sesuai nanti, Dika. Kalau soal nomor 5, footernya bebas. Teman-teman mau buat footer yang kayak gimana? Tadi punya Michael, footernya tulisannya apa, Michael? Buat footer apa tuh punya Michael? Bebas tulisannya tuh kalau footer. Punya kakak aja buatnya kemarin ini. Algonova Community, bla bla bla. Emailnya punya kakak. Oke. Nah, Dika ubah dulu HTML ganti betul pintar. Sekarang CSS-nya.
Nggak apa-apa, itu udah bagus. Jadi Kak, CSS-nya sekarang. Bisa bilang gitu. Mm-mm. Ini CSS-nya. apa? Pinter. Masuk ke CSS-nya. Paste di situ. Nice. Coba. Oh, panjangnya. Sepanjangnya 82 ya. Ini juga panjang. Iya. Tuh, Bukan ya? scroll ke bawah. Tuh, bagus kan? Ada anteater, ada armadillo. Udah bisa itu. Bagus Itu, kan? itu, ini contohnya dikit. Iya, Pasti karena dia soalnya banyak. nanti diminta untuk memperbanyak. Nah, punya Dika langsung tuh bisa memperbanyak. Pintar. Bisa kan? Ini dapat dikerjakan atau enggak? Nomor berapa? Empat. Kerjain. Kerjakan dong. Selesainya aja tapi. Ya udah, punya Dika dikumpulkan tuh. Punya Dika udah selesai. Mm-mm. Sisanya nomor 5 punya Dika. Centang-centang semua dulu. Mm-mm. Centang, kirimkan. Pintar. Sisa yang nomor 5 Dika. Tuh footer. Footer tuh bawahan atau sintak bawah. Coba lihat HTML-nya ada apa? Gak ada apa-apa kan CSS-nya? Gak ada apa-apa juga. Karena memang disuruh membuat footer aja. Dika nanti ini copyin aja perintahnya. Copy perintahnya. Mm-mm. Oke, copy ke ChatGPT, dipaste dulu, sama nanti ditambahin perintahnya. Paste. Nah, tambahin gini. Tolong buatkan saya kode HTML dan CSS. Pakai HTML, kode HTML, HTML, mm-mm, dan CSS, CSS, CSS kebalik, CSS bukan SCC, CSS Winter secara terpisah, terpisah. Nah, gitu. Dan nanti copy HTML sama CSS-nya. Udah deh, punya Sarah juga disesuaikan aja nanti. Mm-mm. CSS-nya masukin juga ke situ. Coba di tuh, dah tuh jadi buku merah ada tentang bla bla bla. Nah, itu untuk bawahan. Udah gitu doang. Ih, itu di close aja, di close aja, nah. semua. Wah, itu tampilannya itu. Dan nggak usah, nggak usah. Itu karena kemasuk tampilannya. Dikumpulin dulu aja. Punyanya Tika. Itu udah masuk kok. Coba di running lagi kalau nggak. Oh, Karena dia sama ya. masuk ke situ, iya dia masuk ke situ. Nah, Ribet apa nih? jangan diklik di situ ya. Nanti dia masuk. Itu cuman contoh. Sama aja. Mm-mm, sama Sama aja. aja nih. Sama aja. Kalau misalkan besok Dika udah ngoding gitu ya, nah nanti bisa tuh home-nya diarahin kemana, tentangnya diarahin kemana gitu. Jadi bisa masuk ke halaman-halaman tertentu. Kalau itu kan cuma contoh doang ya, masuknya ke halaman Algonova lagi. Gitu. Oke, sip. Berarti punya Dika udah selesai, Michael udah selesai, punya Sarah tinggal dikit lagi nih. Kita tunggu Sarah sampai 15:20. Udah, aku cek aja. Seru nggak STML? Seru Seru. nggak? Seru kan? Dia karena hasilnya langsung muncul. Sama apa yang kita mau bisa langsung kita kerjain di situ. Itu. Dia lebih interaktif kalau HTML sama CSS. Oke deh. Sip. Nah, punya Sarah coba CSS saya masukin. Mm-mm. Oke, coba di play. Nah, platypus, bla 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 bla. Nah, gambarnya tadi punya Sarah gambarnya ini, gambarnya
hilang ya gambarnya. Harusnya ada linknya, ada link gambarnya. Cuman nggak apa-apa. Kalau mau link gambarnya nih kakak kirimkan di tadi Michael udah kakak kirimkan link gambarnya. Beda deh tadi sepatu sepatu deh. Tunggu kakak kirimkan link gambar yang platypus ya. Platypus, platypus, platypus. Mana platypus? Oh ini. Nih kakak kirimkan ini kalau gambar yang platypus Sarah. Kakak kirimkan di chatnya Sarah ya. Itu untuk gambar yang platypus. Jadi minta ChatGPT buat gambarnya disesuaikan dengan gambar platypus. Astaga, gak ada riset ini. Oh, jangan pakai itu. Mintanya ke ChatGPT aja. Sarah, copy dulu chat yang kakak kirimkan. Itu minta ke ChatGPT biar ditambahin sama dia. Nah, kalau Hmm, susah, sini aja dulu deh. Sarah ini nomor 4 dikumpulin dulu aja Sarah. Nomor 4 dikumpulin dulu. Sarah lanjut yang nomor 5. Karena nomor 5 lebih mudah. Ini oke, centang-centang. oke. Centang-centang dulu semua. Mm-mm. Nanti nomor empatnya Sarah kalau mau edit lagi nanti baru diedit nomor empatnya. Gitu ya. Oke, karena itu harus disesuaikan lagi. Agak banyak dia. Oke, lanjut. Nah nih, Sarah sekarang ke ChatGPT minta buat footer. Nah, ini lebih gampang nih. Coba nanti di perintahnya disalin dulu. Soalnya disalin. Minta ke ChatGPT buatkan kode HTML dan CSS untuk membuat footer. Footer dan CSS secara terpisah ya. Secara terpisah. Terpisah, heeh. Untuk kode footer. 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 O-nya double. Footer. O-nya yang double, bukan E-nya. O. Footer. Nah, dah coba. Nanti dia akan kasih kode HTML sama tuh, dah deh. HTML sama CSS. Tuh, kalau Sarah mau copy itu tinggal klik ini aja, Sarah. Copy kode. Udah itu coba. Nanti ke ChatGPT langsung Ctrl V bisa. Tuh kan? Lebih gampang kan? CSS. Coba cari tadi mana CSS. Copy kode. Dah, paste di situ. Udah coba di running. Tuh, widih. Lengkap tuh. Website saya sampai footer-footer bawahnya udah ada. Oke, kirim untuk ditinjau. Oke, nice. Oke deh, kalau gitu udah selesai berarti ya. Wih, teman-teman untuk yang HTML sudah sesuai, sudah diselesaikan semua untuk tugas-tugasnya. Nanti kakak yang cek ya. Untuk Sarah nanti kalau nomor 4 yang Platypus tadi mau diselesaikan, selesaikan boleh. Tapi kalau kayak gitu dulu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke deh, kalau gitu untuk pelajaran hari ini coba kakak izin untuk stop share dulu ya. Kita rekap dulu, teman-teman. Bentar, tunggu sebentar. Kakak bukakan dulu. Mana tadi PPT-nya? Nih. Berarti hari ini teman-teman sudah belajar apa aja? Tadi kan tunggu kakak bukain mana ya? Hmm, hmm, hmm. Mm, mm, Dah. Nah, berarti teman-teman tadi pertama, teman-teman kan belajar lagi tuh HTML sama CSS. Nah, tadi untuk tagnya H, P, button. Nah, teman-teman tadi kalau hari ini tambahannya yang button tadi kan kita di tugas-tugasnya banyak buttonnya, banyak tombol-tombolnya. Nah, button tuh sintaksnya gimana? Tadi ada tombol button. Misalkan tengahnya submit, berarti submit
baru tag penutup. Seperti itu. Itu untuk sintaksnya. Lalu, kalau hari ini teman-teman lebih fokus untuk bagaimana cara prompting. Coba kakak tanya, misalkan teman-teman tadi promptingnya ya, kalau nggak dikirimkan contohnya atau tidak dikirimkan gambar ekspektasi atau gambar contohnya, hasilnya bakal sesuai nggak? Coba menurut Michael gimana? Kalau nggak dikirimkan contoh hasilnya, bakal sesuai nggak? Gimana Michael? Atau lebih effort lagi kita tanyanya? Tanyanya. Lebih effort lagi. Lebih effort lagi karena ketika teman-teman promptingnya ini udah dikasih kode HTML-nya, dikasih CSS juga, dikasih contoh hasilnya, lebih cepat pastinya. Contohnya punya Dika tadi. Kalau Dika tadi nggak masukin HTML sama nggak masukin CSS rumpangnya, sesuai nggak Dika tadi? Kalau kita nggak masukin kodenya. Nggak masukin perintahnya juga. Enggak ya, betul. Nggak sesuai. Nah, contoh lagi punyanya Sarah tadi. Punya Sarah awalnya belum dikasih screenshot ya. Belum dikirimkan screenshotnya. Menurut Sarah, bakal sesuai nggak hasilnya? Enggak. Enggak ya, karena memang patokannya atau ekspektasi hasilnya dia belum tahu nih kayak gimana. Nah, kalau dia udah tahu ChatGPT-nya ya, HTML-nya kayak gini, CSS-nya kayak gini, lalu ekspektasi hasil gambarnya kayak gini, dia bakal lebih cepat. Satu kali pencet, satu kali prompting, udah sesuai. Seperti itu. Jadi hari ini teman-teman lebih fokus bagaimana cara menggunakan AI untuk memperbaiki kode, AI untuk menunjang bagaimana teman-teman coding seperti itu ya, atau membuat sebuah kode. Entah itu HTML, entah itu besok teman-teman belajar Python, sama aja ya. Jadi ketika teman-teman promptingnya bagus, promptingnya betul, lengkap, detail, pasti hasilnya juga bakal lebih sesuai. Seperti itu. Oke deh, untuk tugasnya kakak lihat teman-teman sudah masuk semua ya, sudah sesuai. Nanti kakak cek kembali. Sebelum kakak akhirin, ada yang mau ditanyakan dulu? Dika, Michael enggak? Dika, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada. Nggak ada? Ibu Nggak aku ada. akan wudhu untuk sholat deh. Oh ya, mau sholat dulu siapa? Sarah ya. Oke, Ya. ini sekalian dulu kita akhirin aja nih untuk kelas kita hari ini ya. Nanti kakak kirimkan ini teman-teman, kakak kirimkan Algo Coin sebentar. Habis ini kita akhirin kok, ya. Kakak kirimkan Algo Coin sebentar. Tadi pada join tepat waktu, Dika, Michael, Sarah, sama mengerjakan soalnya juga. Wait, satu lagi. Oke. Dika, Michael, Sarah. Dah. Oke deh, nanti silakan dicek sendiri teman-teman untuk yang algo koinnya ya. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini kakak cukupkan sekian dulu teman-teman. Seperti biasa sebelum kita akhirin kelasnya kita foto dulu. Let's go. Kalau Sarah belum bisa nggak apa-apa nak. Belum bisa on cam nggak apa-apa. Sarah kasih emoticon aja boleh ya. Oke, kalau gitu kakak hitung mundur. Sudah siap belum? Oke, kakak hitung mundur. Tiga, dua, satu. Oke, satu ya. Teman-teman, kakak dua kali fotonya. Kalau mau kasih kayak gitu pakai di reaction, teman-teman. Ada kayak di reaction tuh. Bisa diklik. Oke, kakak hitung mundur satu kali lagi, teman-teman. Tiga, dua, satu. Aku Oke, nggak bisa lihat. nggak bisa lihat iya ya Puya. Sarah belum bisa. Nggak apa-apa. Minggu depan ya kita foto lagi Sarah. Oke deh kalau gitu kakak cukupkan untuk pertemuan kita hari ini teman-teman. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya hari ini. Kita kembali ketemu lagi minggu depan semuanya. Bye-bye. Selamat Bye. menjalankan ibadah puasa semuanya. Bye-bye. Kakak akhirin ya.